Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Gubernur dan permohonan maaf beliau yang sedianya hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, namun karena banyak kesibukan, jadi pada kesempatan ini kami ditugaskan untuk mewakili beliau sekaligus menyampaikan sambutan tertulis beliau. Yang saya hormati Bupati Sanggau atau pejabat yang mewakili, yang dalam hal ini wakil sekretaris daerah Kabupaten Sanggau, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sanggau atau yang mewakili beserta unsur anggota DPRD Kabupaten Sanggau, yang saya hormati anggota forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Sanggau, yang saya hormati ketua beserta segenap pengurus Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sanggau, beserta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mengawali sambutan pada pagi hari ini, marilah kita mengajarkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di gedung DPRD Kabupaten Sanggau dalam acara pelantikan pengurus Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sanggau. Hadirin dan undangan yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 8C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasan secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah ormas, sebaran, dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi semakin membentuk erat fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peranan fungsi ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan ormas yang memenuhi kaidah ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.
Hadirin dan undangan yang saya hormati, sebagaimana paguyuban atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, eksistensi Pemuda Batak Bersatu DPC Kabupaten Sanggau juga merupakan modal sosial dalam membangun Kalimantan Barat, khususnya dalam mewujudkan visi dan misi kelima Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018-2023, yaitu mewujudkan masyarakat yang tertib dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah. Hal ini dikarenakan modal sosial merupakan norma informal yang memiliki kemampuan untuk mendorong kerjasama dan saling percaya antar anggota masyarakat. Oleh sebab itu, melalui momentum pelantikan pengurus Pemuda Batak Bersatu DPC Kabupaten Sanggau ini, saya berharap Pemuda Batak Bersatu bukan saja dapat semakin meningkatkan eratnya semangat keluarga secara internal, tetapi juga dengan masyarakat lainnya yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, melalui momentum ini, saya juga berharap agar Pemuda Batak Bersatu juga dapat semakin berkontribusi positif dalam mengatasi berbagai permasalahan konflik sosial pembangunan di daerah ini maupun di Provinsi Kalimantan Barat. Karena munculnya kompleksitas permasalahan dimaksud merupakan jejaring antar berbagai elemen yang ada dalam masyarakat, yang penanganannya pun memerlukan partisipasi seluruh pihak. Perlu saya sampaikan, di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 59 mengatur bahwa organisasi sosial kemasyarakatan dilarang untuk yang pertama melakukan tindakan pemusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Yang kedua, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Yang ketiga, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik. Dan yang kelima, dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hadirin dan undangan yang saya hormati, melalui kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, yang harmoni antar kelompok, harmoni antar etnis, harmoni antar agama dan wilayah. Akhir kata, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya acara pelantikan pengurus Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sanggau. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menjadi wadah untuk membingkai kebinekaan di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menutup sambutan ini, mengingat saat ini masih di tengah situasi pandemi COVID-19, saya berharap Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sanggau dapat menjadi pelopor dalam kepatuhan protokol kesehatan dan menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbagi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan bimbingan serta perlindungan
Jua-jua. Menjua-jua. Jua-jua. Jua-jua. Sekian, terima kasih. Demikianlah sambutan tertulis yang ditandatangani langsung oleh beliau yang telah saya sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang menjadi amanah atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bisa menjadi atensi kita bersama, dan kami berharap pemuda Batak Bersatu ini mampu menjaga kerukuhan, mampu menjaga harmoni, khususnya di Kabupaten Sangihe. Sekian, terima kasih. Tadi ada yang PBB. Satu rasa, satu jiwa.